Inter Milan menjadi tim Serie A paling berani di bursa transfer musim panas kali ini. Bagaimana tidak, Nerazzurri melepas 3 penjaga gawangnya sekaligus. Setelah melepas Samir Handanovic dan menjual sang penjaga gawang utama Andre Onana ke Manchester United, kini Inter justru meminjamkan Ionut Radu ke klub Inggris lainnya, Bournemouth. Ini Inter mau main power play apa gimana sih? Biasanya, klub baru berani melepas pemain apabila sudah menemukan gantinya. Tapi Inter ini agak lain. Hingga narasi ini dibuat, Inter sama sekali belum mencapai kesepakatan dengan penjaga gawang manapun. Lantas, siapa yang pantas untuk menjadi palang pintu terakhir Inter Milan musim depan? Kandidat terkuat adalah kiper Bayern Munchen, Yann Sommer. Kabarnya penjaga gawang asal Swiss ini jadi yang paling dekat untuk bergabung dengan Inter Milan. Negosiasi antara Inter dan Bayern sedang berlangsung dan Sommer diperkirakan akan menyetujui gaji dan kontrak yang ditawarkan Inter. Sommer sendiri baru bermain semusim untuk Bayern. Dirinya didatangkan untuk menjadi kiper pengganti Manuel Neuer yang sudah mulai berumur dan rentan mengalami cedera. Selama semusim di Allianz Arena, Sommer berhasil mencatatkan 8 clean sheet dari 25 pertandingan. Ia juga turut membawa The Bavarian menjuarai Bundesliga musim lalu. Inter sendiri begitu akrab dengan kesuksesan apabila bekerja sama dengan pemain-pemain tua yang sedang berusaha membangkitkan karirnya. Di usia Sommer yang sudah mencapai 34 tahun, kemampuannya masih sangat baik. Refleks dan pembacaan permainannya sama sekali belum menurun. Performanya bahkan kian menanjak dalam 2 tahun terakhir. Nama berikutnya adalah mantan penjaga gawang Manchester United David De Gea. Pihak Inter Milan sebetulnya sudah pernah menanyakan ketersediaan sang pemain usai memutuskan berpisah dengan klub yang sudah belasan tahun dibelanya itu. Tapi, menurut Goal, penjaga gawang asal Spanyol itu telah menolak tawaran gaji sebesar 5 juta euro per tahun dari Inter. Kabarnya, De Gea kekeh bertahan di angka 10 juta euro per tahun. Meski begitu, agen De Gea masih berhubungan baik dengan pihak Inter Milan. Inter memang sedang mengalihkan pandangan kepada beberapa opsi lain yang lebih realistis. Tapi apabila melihat kemampuan dan apa yang sudah diberikan untuk United, De Gea sesuai dengan kriteria yang dicari Inter Milan. Pihak klub pun belum mencoret namanya dari daftar calon penjaga gawang baru musim depan. Inter Milan juga dikabarkan sedang menyusun rencana untuk merekrut pemain Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin. Kepergian 3 penjaga gawang membuat Nerazzurri mempertimbangkan untuk mendatangkan 2 penjaga gawang sekaligus di bursa transfer musim panas ini. Dan Trubin jadi salah satu opsi yang menarik. Di usianya yang masih 21 tahun, Inter Milan berniat untuk menjadikan Trubin penjaga gawang kedua musim depan. Sayangnya, Donetsk memasang harga yang tinggi untuk penjaga gawangnya itu. Klub asal Ukraina itu mematok angka di kisaran 30 juta euro, sedangkan Inter enggan mengeluarkan uang lebih dari 12 juta euro untuk Trubin. Ini menjadi masalah dalam negosiasi di antara kedua belah pihak. Donetsk paham betul Inter tengah membutuhkan penjaga gawang. Tapi karena Trubin merupakan kiper utama klub, mereka enggan melepasnya dengan harga murah. Kabarnya negosiasi masih tetap berjalan. Manajemen Inter berniat memasukkan klausul pembagian hasil apabila sang penjaga gawang dijual oleh Inter suatu saat nanti. Nama berikutnya sedikit berbau Indonesia. Ia adalah Emil Audero Mulyadi. Penjaga gawang Sampdoria ini memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Menurut berbagai sumber, Emil bahkan lahir di Indonesia. Emil Audero tersedia di bursa transfer karena Sampdoria terdegradasi dari Serie A. Nama Emil muncul setelah manajemen Inter Milan merasa Anatoly Trubin terlalu mahal. Kabarnya, pelatih Sampdoria sekarang yakni Andrea Pirlo membuka pintu bagi kiper 26 tahun itu untuk pergi dari Sampdoria. Emil diizinkan pindah ke Inter dengan status pinjaman. Tapi Il Blucerchiati ingin ada klausul kewajiban membeli secara permanen di akhir musim. Menurut situs Transfermarkt, harga pasar Emil hanya di angka 6 juta euro.
Tentu itu tak akan memberatkan Inter Milan yang meraup untung dari penjualan Onana. Keylor Navas juga muncul sebagai salah satu opsi menarik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Andre Onana. Penjaga gawang yang sudah kehilangan posisi utamanya di PSG itu kini tengah mencari cara untuk keluar dan mencari tantangan baru di luar sana. Dan Inter tampaknya tertarik untuk menyelamatkan karir mantan penjaga gawang Real Madrid itu. Setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma, PSG mulai menyingkirkan Navas dari posisi penjaga gawang utama. Kiper berusia 36 tahun itu sempat bergabung dengan Nottingham Forest pada bursa transfer Januari lalu. Navas memainkan peran penting dalam menjaga Forest tetap bertahan di Premier League. Selama setengah musim di Premier League, pemain asal Costa Rica tersebut tampil 17 kali untuk tim yang baru promosi ke kasta tertinggi awal musim lalu. Meski begitu, pengalamannya di kompetisi besar macam Liga Champions sudah tak diragukan lagi. Nah, pengalamannya itulah yang membuat Inter berminat mendatangkannya. Belum ada negosiasi pasti, tapi Navas selalu dalam daftar opsi Inter. Nama lain yang masuk dalam opsi pengganti Andre Onana adalah Emiliano Martinez. Sang juara Piala Dunia 2022 itu sempat berselisih dengan pelatih Aston Villa, Unai Emery, dan mempertimbangkan untuk hengkang musim panas ini. Menariknya bukan Inter yang mengejar Emil, melainkan sang agen yang menawarkan sang pemain pada Inter. Seperti yang dilaporkan Sempre Inter, Nerazzurri terbuka dengan negosiasi, tapi mereka enggan menjadikan Martinez sebagai opsi utama, karena Inter masih mengusahakan beberapa nama lain termasuk Yann Sommer dan Emil Audero. Apalagi harga Martinez cukup mahal. Aston Villa mematok harga sang pemain di angka 30 juta euro. Nama terakhir muncul dari penjaga gawang Valencia, Giorgi Mamardashvili. Sama halnya dengan Anatoli Trubin, Mamardashvili juga masih berusia sangat muda, yaitu 22 tahun. Oleh karena itu mendatangkannya dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Inter Milan. Jika Yann Sommer merupakan target utama, mungkin Mamardashvili bisa jadi kiper kedua. Nama penjaga gawang asal Georgia ini belakangan menjadi banyak diperbincangkan karena performa yang cukup baik di bawah mister gawang Valencia. Total sepanjang musim 2022-2023, Mamardashvili tampil sebanyak 42 kali dan mencatatkan 9 clean sheet di semua kompetisi. Namun, tampaknya Inter tak akan mudah untuk mendapatkan rekan senegara Maradona ini. Dengan usia yang masih muda dan durasi kontraknya di Valencia masih panjang, mendatangkan Mamardashvili pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Kabarnya, Losce akan melepas sang pemain jika tawarannya lebih rendah dari 25 juta euro. Jadi, gimana Inter? Mau beli kiper yang mana nih?